Selamat pagi, Bapak, Ibu Guru dan karyawan, orang tua wali siswa, dan siswa-siswi SD Johannes Bosco Yogyakarta. Hari ini kita akan mengadakan ibadat pembukaan Bulan Kitab Suci Nasional tahun 2021. Seperti yang telah kita ketahui, di bulan September, Gereja Katolik mengkhususkan bulan September sebagai Bulan Kitab Suci Nasional. Keuskupan Agung Semarang menetapkan tema BKSN tahun 2021 ini adalah Yesus Sahabat Seperjalanan Kita. Tema ini merupakan tema khusus pada masa pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 bukanlah bencana kesehatan semata, sebab telah melahirkan krisis hampir di semua bidang kesehatan. Di tengah kebingungan, ketakutan, dan perasaan tidak berdaya, kita sebagai umat beriman diteguhkan oleh satu hal, yakni bahwa kita tidak sendirian. Bapak, Ibu Guru dan karyawan, para orang tua serta siswa-siswi yang terkasih, marilah kita awali pembukaan BKSN ini dengan menyanyikan lagu pembuka. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Marilah sekarang kita siapkan hati dan budi kita untuk memulai ibadat dengan membuat tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, pada hari ini kita akan mendengarkan bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose dan dari Injil Lukas. Marilah kita hening sejenak untuk meneliti batin kita. Marilah kita mohon ampun kepada Tuhan agar kita pantas menghadap kepadanya. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah kita berdoa. Allah yang Maha Kuasa, dari berbagai bangsa, Engkau telah menghimpun satu umat kudus bagimu. Kami bersyukur kepadamu, karena kami boleh menjadi anggota umat kudus-Mu, sepengharapan, seiman, dan sehati dalam Tuhan Yesus Kristus. Bukalah hati kami bagi sabda-Mu yang akan diwartakan dalam ibadat ini,
agar semangat kesatuan kami semakin kuat. Kami juga mohon kepadamu ya Bapa, di bulan Kitab Suci Nasional ini, semoga kami semakin mencintai sabdamu, merenungkannya, dan melaksanakannya dalam hidup kami sehari-hari. Dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus, yang bersama Dikau, hidup dan berkuasa, dalam persatuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Marilah kita dengarkan bacaan pada hari ini. Pembacaan dari Surat Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose. Paulus, Rasul Kristus Yesus, oleh kehendak Allah, dan Timotius saudara kita, kepada saudara-saudara yang kudus dan yang percaya dalam Kristus di Kolose. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita menyertai kamu. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, setiap kali kami berdoa untuk kamu, karena kami telah mendengar tentang imanmu dalam Kristus Yesus dan tentang kasih-Mu terhadap semua orang kudus, oleh karena pengharapan yang disediakan bagi kamu di surga. Tentang pengharapan itu, telah lebih dahulu kamu mendengar dalam firman kebenaran, yaitu Injil, yang sudah sampai kepada kamu. Injil itu berbuah dan berkembang di seluruh dunia. Demikian juga di antara kamu, sejak waktu kamu mendengarnya dan mengenal kasih karunia Allah dengan sebenarnya. Semuanya itu telah kamu ketahui dari Epafras, kawan pelayanan yang kami kasihi, yang bagi kamu adalah pelayan Kristus yang setia. Dialah juga yang telah menyatakan kepada kami kasih-Mu dalam roh. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Sabdamu Bapa bagai air segar, sejuk dan damai saat ku dengar, mengalir tenang tiada henti, sumber hidup dan kasih sejati. Sabdamu Bapa bagai air segar, membasahi menyuburkan
Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Kemudian ia meninggalkan rumah ibadat itu dan pergi ke rumah Simon. Adapun ibu mertua Simon demam keras, dan mereka meminta kepada Yesus supaya menolong dia. Maka ia berdiri di sisi perempuan itu, lalu menghardik demam itu, dan penyakit itu pun meninggalkan dia. Perempuan itu segera bangun dan melayani mereka. Ketika matahari terbenam, semua orang membawa kepadanya orang-orang sakitnya yang menderita bermacam-macam penyakit. Ia pun meletakkan tangannya atas mereka masing-masing dan menyembuhkan mereka. Dari banyak orang keluar juga setan-setan sambil berteriak, "Engkau adalah Anak Allah." Lalu ia dengan keras melarang mereka dan tidak memperbolehkan mereka berbicara, karena mereka tahu bahwa ia adalah Mesias. Ketika hari siang, Yesus berangkat dan pergi ke suatu tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mencari dia, lalu menemukannya, dan berusaha menahan dia supaya jangan meninggalkan mereka. Tetapi ia berkata kepada mereka, "Juga di kota-kota lain, aku harus memberitakan Injil Kerajaan Allah, sebab untuk itulah aku diutus." Dan ia memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat di Yudea. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu guru dan karyawan, serta orang tua, wali siswa, dan anak-anakku yang terkasih, pada saat ini kita bersama-sama seluruh warga dunia sedang mengalami krisis pandemi COVID-19. Semua hal terdampak, khususnya yang kita rasakan dalam dunia pendidikan. Seluruh proses pembelajaran harus berubah, yang awalnya dilaksanakan secara tatap muka, saat ini kita laksanakan secara virtual. Banyak kesulitan yang kita hadapi, terkhusus bagi Bapak Ibu guru mempersiapkan pembelajaran agar sesuai dan menerapkan strategi pembelajaran yang menarik. Bagi orang tua, memiliki tantangan baru yang begitu berat, yaitu harus mendampingi belajar anak, mengajari, memantau, padahal masih memiliki tuntutan pekerjaan yang lainnya. Bagi siswa dan siswi, harus membangun semangat belajar yang baru, semangat belajar yang tinggi, dan memberikan diri untuk fokus dalam belajar karena perbedaan situasi. Di samping itu pula, kita juga harus selalu menjaga kesehatan dengan ekstra, supaya tidak terpapar virus COVID-19. Salah satu cara untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona yang gencar dilaksanakan adalah menerapkan gerakan 5M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, mengurangi mobilitas, dan menjauhi kerumunan. Hal itu juga kita terapkan di lingkungan sekolah maupun dimanapun kita berada. Dalam bacaan hari ini, dalam Injil hari ini dikisahkan Tuhan Yesus juga mengembangkan gerakan 5M,
yaitu menyemangati, memuji, mengunjungi, mendoakan, dan menyembuhkan. Tuhan Yesus menunjukkan empatinya untuk menyembuhkan orang-orang yang sakit dan kepada ibu mertua Simon Petrus yang sakit demam. Selaras dengan tema PKSN kita pada tahun ini, Yesus sahabat seperjalanan kita, maka Dia pun tidak akan meninggalkan kita sendirian dalam situasi sulit ini. Kita juga diminta untuk menerapkan 5M dalam hidup kita sehari-hari. Bukan hanya sekedar untuk menjaga kesehatan, tetapi kita juga diminta untuk bersama-sama dengan saudara-saudara kita yang terdampak. Kita diminta untuk menunjukkan empati dan berusaha bangkit melalui iman kita bahwa pandemi ini akan segera berlalu. Hal yang cukup sederhana kita bisa lakukan adalah menyapa mereka, teman-teman kita yang sakit, saudara-saudara kita, ataupun orang-orang yang kita jumpai. Kita memberikan dorongan, memberikan motivasi dan semangat agar mereka juga dapat beraktivitas kembali, terutama bagi teman-teman kita di sekolah, teman-teman kita yang sedang sakit. Kiranya meskipun kita tidak bisa bertemu, kita bisa memberikan sapaan melalui WhatsApp, melalui media sosial, dan media lainnya. Rahmat Tuhan diberikan kepada kita tepat pada waktunya. Dia akan peduli, berempati pada umatnya. Begitupun kita harus berlaku demikian kepada sesama kita. Kita tidak perlu takut karena kita berjalan dengan Yesus bersama-sama. Kemuliaan kepada Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Sebagai murid Kristus, kita diajak untuk mewartakan kabar gembira ke seluruh dunia. Maka marilah kita mohon kepada Allah, supaya kita dikuatkan menjadi saksi Kristus di dunia ini. Bagi para pemimpin gereja, ya Bapa, berkatilah para pemimpin gereja, Bapak Paus, Uskup, Imam dan Diakon, dengan kesehatan dan kebijaksanaan, agar mereka mampu mengembalakan umat-Mu yang saat ini masih berjuang menghadapi wabah COVID-19 ini dengan kesabaran dan keteladanan hidup mereka. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi Bapak Ibu Guru SD Johannes Bosco Yogyakarta, ya Bapa, bantulah dan terangilah akal budi serta kebijaksanaan kepada guru-guru agar mampu memberdayakan sumber daya manusia di sekolah kami, agar peserta didik menjadi manusia yang berkualitas, beriman, dan cinta kebenaran. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi Bapak Ibu orang tua wali murid SD Johannes Bosco Yogyakarta, ya Bapa, berilah rahmat kesabaran, kebijaksanaan, dan kesehatan bagi orang tua wali murid dalam mendampingi dan menuntun putra-putrinya untuk tetap terus bersemangat dalam menuntut ilmu dan membentuk karakter yang cinta kebenaran. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi peserta didik SD Johannes Bosco Yogyakarta, ya Bapa, berilah terang Roh Kudus-Mu, agar peserta didik SD Johannes Bosco semakin bersemangat dalam mengikuti pembelajaran di tengah situasi saat ini. Berilah juga semangat
dalam peserta didik kami untuk senantiasa dekat denganmu, dengan selalu membaca, merenungkan, dan melakukan firman-Mu. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi yang menghadapi kesulitan, ya Bapa, kami berdoa untuk saudara-saudari kami yang masih menghadapi berbagai kesulitan hidup di tengah situasi pandemi yang sulit ini. Berilah mereka iman dan kekuatan agar dapat melalui situasi sulit yang mereka hadapi saat ini. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Demikianlah permohonan kami, semoga Dikau sudi mendengar dan mengabulkan doa kami, sebab Dialah Tuhan dan Penyelamat kami. Amin. Marilah kita satukan doa-doa kita dengan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Marilah berdoa. Ya Tuhan, semoga perayaan Sabda ini memulihkan jiwa raga kami. Semoga kami yang ikut serta dalam kenangan akan sengsara dan wafat putramu menjadi ahli waris bersama Dia dalam kemuliaan surgawi dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita semua diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ibadat kita hari ini sudah selesai. Kita semua diutus untuk mewartakan karya Allah ke seluruh